Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hadi Prayogo, NIM T 2018-1167 akan melanjutkan mengenai penjelasan dari penulisan RPP Kurikulum 2013 Revisi. Komponen yang berikutnya atau komponen yang terakhir dalam RPP yaitu penilaian. Penilaian dalam pembelajaran PAI terbagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dalam penilaian sikap dapat melalui penilaian antar teman, jurnal catatan guru, sedangkan penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi ataupun tanya jawab. Sedangkan pada penilaian keterampilan bisa juga menggunakan penilaian unjuk kerja atau praktik, proyek, produk, dan portofolio. Yang pertama dalam penilaian sikap atau penilaian diri. Pada RPP ini menggunakan 2 penilaian untuk penilaian sikap, yaitu penilaian diri dan observasi. Pada penilaian diri, yang pertama, peserta didik untuk memberikan tanda centang yang sesuai dengan kebiasaan peserta didik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Nomor 1, pertanyaannya membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. 2, membiasakan berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dan meyakini sebagai perintah agama. 3, menghayati perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait. Keempat, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Kebiasaannya terbagi menjadi 4 ya, yang ada selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Sekarna juga ada. Untuk pengisiannya itu sangat mudah. Pengisiannya dilakukan mandiri oleh peserta didik. Peserta didik tinggal mencentang kolom yang ada sesuai dengan yang sudah atau perilaku atau kebiasaan peserta didik. Yang pertama, kenapa saya menggunakan penilaian diri, yaitu untuk mengetahui kejujuran atau sikap jujur pada peserta didik perihal atau terhadap pengimplementasian nilai-nilai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Yang kedua ada observasi. Tetap pada penilaian sikap, kolomnya seperti digambar. Untuk keterangannya, membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Kedua, membiasakan berperilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dan meyakini sebagai perintah agama. Ketiga, menghayati perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Keempat, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan hadis terkait. Pada pengisian di lembar penilaian diri, yaitu pada observasi, pengisian ini dilakukan oleh guru. Pengisiannya guru tinggal mencentang pada kolom yang diamati terhadap perilaku peserta didik yang telah diobservasi oleh guru yang sesuai pada keterangan yang telah ada pada lembar observasi tersebut. Alasan saya menggunakan lembar observasi juga karena kedua penilaian pada penilaian sikap, yaitu penilaian diri dan observasi, ini sangat berkaitan, di mana
Penilaian observasi ini untuk mengecek yang telah diisi pada penilaian diri oleh peserta didik masing-masing terhadap kebiasaan seorang peserta didik terhadap pengamatan yang dilakukan oleh guru. Observasi ini untuk meng-cross check hal tersebut. Karena biasanya ada pada peserta didik yang tidak sesuai apa yang dituliskan pada lembar penilaian diri dengan observasi langsung yang dilakukan oleh guru. Pada observasi ini guru bisa menggunakan teman sejawat ataupun dengan observasi secara langsung. Yang selanjutnya yaitu penilaian dalam ranah kognitif, yaitu penilaian pengetahuan. Dalam hal ini menggunakan dua penilaian dalam pengetahuan ini. Ada penilaian tes tulis dan ada penilaian diskusi. Pada penilaian tes tulis, yang pertama untuk menjelaskan makna dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dengan hadis terkait. Dan yang kedua, amati ayat Quran Surat Al-Furqan dan Al-Isra dan hadis terkait dan klasifikasikan hukum bacaan tajwidnya. Skornya 20. Tuliskan 3 contoh nyata dari penerapan hemat dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, apa dampak negatif dari hidup boros? Maaf, salah ketik. Dan kelima, tuliskan manfaat dari rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Alasan saya menggunakan tes tulis ini untuk mengukur sejauh mana tersampainya materi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Sejauh mana peserta didik dalam penguasaan materi. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu penilaian diskusi. Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna, aspek, dan rubrik penilaiannya, yaitu kejelasan dan kedalaman informasi. Poinnya, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan ke dalam informasi secara lengkap dan sempurna, skor 100. Informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 75. Kurang lengkap dan skor 50. Tidak dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi, skor 25. Itu yang kedua, penilaiannya keaktifan dalam berdiskusi. Berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100. Aktif 75, kurang aktif 50, tidak aktif 25. Dan yang ketiga yaitu kejelasan dan kerapian presentasi. Sangat jelas 100, jelas dan rapi 75, sangat jelas kurang rapi 50, dan kurang jelas dan tidak rapi 25. Ini merupakan contoh dari kolom-kolom dalam penilaian berdiskusi. Alasan saya memberikan penilaian diskusi karena yang pertama, karena tadi di atas peserta didik diminta untuk berdiskusi dan menyampaikan materinya di depan kelas. Alasan yang kedua yaitu untuk mengetahui keaktifan peserta didik pada pembelajaran dan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam penguasaan materi yang sebelumnya telah disampaikan dan telah didiskusikan. Dan penilaian ini juga untuk mengukur keberanian peserta didik dalam hal
tampil di depan kelas untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan, dan juga mengukur kemandirian dan kekompakan antar sesama teman pada kelas tersebut. Untuk pengisiannya cukup mudah, yaitu guru tinggal memasukkan nilai pada nama peserta didik yang sesuai dengan apa yang telah ditampilkan dalam diskusi tersebut, sesuai dengan aspek masing-masing, dan merujuk pada nilai-nilai yang telah dilampirkan pada keterangan penilaian diskusi. Selanjutnya penilaian keterampilan atau ranah keterampilan menggunakan rubrik pengamatannya. Aspek yang diamati yaitu membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dengan hadis terkait, menghafal Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra 26-27 serta hadis terkait. Ketiga, mengartikan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 dan hadis terkait. Keempat, menjelaskan dan mendeskripsikan isi atau kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 dan hadis terkait. Dan kelima, aspek yang dinilai yaitu lain-lain jika ditemukan kriteria penilaian yang lainnya seperti adab dalam membaca, menghafal, ataupun yang lainnya. Kriteria penilaian, baik sekali 100, baik 80, cukup 70, kurang 50. Alasan saya menggunakan penilaian keterampilan ya karena wajib ada penilaian keterampilan harus tercantum pada penilaian di kurikulum 2013. Karena penilaian keterampilan, penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Di RPP ini yang digunakan pada penilaian keterampilan yaitu penilaian praktek yang bertujuan yaitu untuk dapat menilai kemampuan siswa atau peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaiannya, pengisiannya cukup mudah, yaitu guru tinggal memasukkan poin di kolom aspek yang dinilai terhadap keterampilan yang telah ditunjukkan peserta didik yang berpatokan pada aspek yang dinilai dan kriteria penilaian yang sesuai. Setelah itu habis mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah dalam menjelaskan, dan ada salah-salah kata mulai dari awal sampai akhirnya video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.